Ihsan Abdul Kohar dan ada teman gue Nuril Fatahillah. yang kencang dong anjing. Nuril Fatahillah. Nah, Nuril Fatahillah. Selamat datang di Kamar Kos. Kamar kos, kamar kos, kamar kos. Tapi pertanyaan pertama, Apa? kenapa namanya konten anak kos? Kamar kos. Oh, kamar kos. Karena ya berada di sebuah ruangan kamar kos, ya malum lah. Anak kos nggak ada modal. Anak kos nggak ada modal. Ya kan gitu, kipas aja dinyalain. Ya kipas mau dinyalain gimana ya? Nah juga ngehemat gitu ya kan? Recordnya juga pakai HP, maklum gitu, maklum. Mau beli mic Sony, ya mau gimana? Mahal, masih 3 jutaan mic-nya. Karena jujur, nggak apa dah, gue sebutin produk lah ya. Nih kamera gue ini Sony A6000 itu nggak ada kabel 3,5 mili. Jadi nggak bisa apa ya namanya? Nggak bisa pasang ini Ril. Pasang mic eksternal. Jadi kalaupun mau pasang mic eksternal itu kita harus beli lagi kabel micro Tapi yang bukannya- female. Bukannya Sony A6000 itu udah bisa itu ya, kabel. Udah bisa dari kabel. Beli dong Bluetooth. Oh iya, lupa. Kan harganya masih 3 juta. Harganya masih 3 juta nih. Harganya masih 3 juta. Yang gue lihat terakhir harga 3 juta. Oh iya, lupa. Kos-kosan. Kos-kosan, maklum, anak kos. Jadi gini, konsep gue ini perdana sih, perdana ya gue bikin video gitu, gue perdana. Cuman gini, gue bikin video ini ya buat biar nggak kebut aja sih sebetulnya. Sayang gitu ada kamera, ada laptop buat ngedit. Tapi pada ngeselin. Iya pada ngeselin. Alat-alatnya pada ngeselin. Alat-alatnya pada ngeselin beneran. Malum lah, mau servis juga Namanya anak kos. Jadi konsepnya tuh ya ngobrol lah biasa gitu, ngobrol biasa. Dibilang talk show enggak, tapi kita ngobrol-ngobrol biasa kayak di belakang layar gimana gitu ngobrol, cuman bedanya kita sekarang pakai kamera gitu. Tapi saran aja nih, buat awal jangan gelap dulu. Ya namanya juga candaan gelap biasanya. Oh iya, buat kalian apa ya, intinya buat nonton video ini ya intinya jangan bete-bete lah, jangan kesel, namanya juga perdana, maklum perdana ya kan, jadi harus masih banyak bimbingan gitu, tapi bukan bimbingan orang tua jadi akhirat ya gelap. Maklum lah ya, candaan gelap. Oh ya, kalau misalkan gue ngasih tahu dulu nih gitu, kenapa takutnya kalian bertanya-tanya kok banyak suara-suara yang nggak diharuskan masuk gitu ke rekaman, kayak suara kendaraan atau suara kereta. Ya namanya juga kita di ruangan apa adanya di kamar kos, dan kamar kosnya juga di pinggir jalan. Bukan hanya di pinggir jalan sebetulnya, seberang jalannya itu udah rel kereta. Tahu lah, yang namanya Pademangan tahu lah ya kan. Gue gak bakal sebutin sih di mana-mananya, yang penting Pademangan aja udah gitu. Ya ntar kalau disebutin ntar ada yang pinggir jurang tiba-tiba ada tukang bakso. Ya, sebutin dong. Jadi gini, Rio, gue tuh temen sahabat gue kan dulu tuh. Gue tahu lu jalan-jalan dulu begitu deh. Gue pengen nostalgia dulu nih ke masa-masa dimana kita masih kecil gitu. Emang pernah kecil? Ya, namanya juga kita, mana ada orang yang udah lahir dari ibunya terus tiba-tiba gede gitu, kerja gitu ya. Nggak ada kan? Pasti kecil dulu gitu. Apa sih yang dikangenin dari masa kecil lu? Kangenin sih ya pasti
main sama teman-teman di sekitar rumah. Sekarang udah zaman gadget, zaman udah tua, Ya. udah jarang apa main sama anak-anak sekitar rumah ya kan. Ketemu aja bahkan susah. Iya benar, jangan ketemu, jangan kan main ya, ketemu aja susah. Jangan kan ketemu sih menurut gue. Di chat aja kadang nggak dibalas gitu, song artis gitu Dari biasa. siapa tuh? Kayak mantan yang udah balikan sama mantannya. Masih aja. Ya, jangan dibuka dong. Jangan dibuka dong. Selain kangen main bareng sama teman-teman lu nih di masa kecil, apa lagi gitu yang dikangenin dari masa kecil? Kan sekarang Oh iya, kalau tar dulu dulu. Ngopi dulu biar nggak panik. Kalau kata Bang Samsul ngopi dulu biar nggak panik ya. Bang Samsul, bukan copyright ya. Tapi kalau gue ngopi dulu biar cihuy. ini kode juga nggak nih buat di endorse? Belum, masih awal. Masih awal. Naikin dulu subscriber dong. Jangan lupa di subscribe. Terakhir itu terakhir. Terakhir. Kan terakhir. Ayo lanjut. Apa tuh? Oh yang tadi ya. Ya kan kalau dulu itu kita pas kecil disuruh tidur siang ya kan. Balik main tidur siang. Sekarang disuruh keluar dari rumah buat cari kerjaan. Siang biasanya apa? Pas kecil kan pasti pada ngerasain kita lagi main ya kan, diteriakin sama emak sama ibu ya kan, buat apa? Tidur siang. Pulang tidur siang. Sekarang malah di kamar aja terus diteriakin keluar cari kerja. Iya. Tapi jujur, dulu gue dari kecil sampai gue kelas 4 SD kalau nggak salah ya, gue lupa. Sampai kelas 3 SD itu gue kalau pulang telat gitu, kalau pulang telat aja ke rumah lewat dari jam 12 itu disuruh tidur siang. Sampai gue lagi main di itu loh, kalau orang Sunda namanya disusukan, kalau nggak di ya susukan kecil, tempat pembuangan selokan kecil lah, parit, tempat pembuangan empang gitu, tempat pembuangan air empang. Kan suka main tuh di situ tuh, bikin main air ngobak gitu kan istilahnya, bikin apa ya namanya, jadi kayak bikin empang-empangan kecil, terus ntar alirannya pakai sedotan gitu kan, pakai sedotan dibikin lagi pakai sedotan gitu. Itu gue sampai jam 1 belum pulang, belum balik gue dari situ, disusulin sama emak gue gitu. Sekarang nggak pulang seminggu juga bodo amat. Sekarang cuman yang penting, kalau sekarang ya yang penting ada kabar aja, mau pulang mau nggak, yang penting ada kabar aja. Ada kabar ketahuan hidup ya. Iya, ketahuan hidup aja. Paling ntar kalau udah 2 hari nggak balik baru makan nggak gitu. Kalau sehari nggak balik mah bodo amatin gitu, nggak nanya makan apa enggak. Kalau dari gue sih jujur, masa kecil gue ingat apa ya, bukan petak umpet kangen, bener petak umpet kangen. Permainan masa kecil lah, kayak kalau orang Sunda sih bilangnya gobak, baren, terus pecle itu apa ya, yang di kotak-kotak tuh kita loncat-loncat tuh apa namanya, Kalau bahasa di Jakarta batu tujuh. nah batu tujuh. Kangen tuh main itu, setiap balik ngaji main itu, setiap balik ngaji petak umpet, setiap balik sekolah petak umpet. Tapi dari masa kecil gue nih, yang paling gue kangenin adalah ini sebetulnya dosa sih sebetulnya, ngebohong ke orang tua. Ngebohongnya dulu ya hal sepele. Orang tua tuh, nyokap gue tuh ngelarang gue makan pedas biasa. Biasa kayak sama lu. Enggak, dulu nggak punya asam lambung. Belum. Dulu belum. Dan nama sih ya, kalau sampai sekarang terus nggak asam lambung sih, masih di bawah asam lambung lah, mahal lah gitu. Tapi kenapa gue ngebohong, karena ya gue pengen makan pedas
bukan kangen sih, pengen aja gitu makan pedas. Dulu emang orangnya gue nggak suka makan pedas ya. Kalau untuk cabai dulu emang nggak suka, tapi kalau untuk apa bubuk cabai itu yang dijual sasetan karena yang bubuknya warna merah, bukan produk nggak bakal sebut merek karena belum di endorse. ya. Jangan mancing-mancing dulu, belum. Allah. Jujur tuh sampai tahu cimol kan, Cimol tau. itu sampai iya sampai merah itu bener. Yang cimol tadinya putih bening ya kan jadi merah. Seberapa banyak itu? Iya sampai merah bener. Terus sempet tuh namanya kalau gue di Tasik ya kepolisian. Jadi kita tuh ada misalkan kita main 10 orang nih, dibagi jadi 2 kelompok, 5 orang. Nah yang 5 ngumpet sebagai penjahat, yang 1 nyari sebagai polisi. Kalau di Jakarta disebutnya polisi maling. Polisi maling ya, polisi maling tuh biasanya. Nah gue selalu bagian penjahatnya, nggak tahu kenapa kebagian penjahatnya. Emang udah kelihatan. Enggak Ya, bercanda ya. bagian penjahatnya. Gua setiap ngumpet nggak pernah ketemu. Tapi akhirnya ketemu nggak? Gue yang nyerahin diri karena nggak ketemu udah mau maghrib. Kirain ditinggal pulang pada. Nggak bayangin Ngumpet. main dari jam 5. Nah, ya, dari habis balik apa ya sekolah dini ya, jam 5 main sampai maghrib jam 6 lewat kok nggak ada yang nemuin. Gue keluar dong, jalan tuh si Isan gue cariin dari tadi gitu kan. Gue ngumpet di situ, gue gimana kan ada panggung, kalau bahasa Sunda panggung ya, kalau buat pentas panggung, kalau kita podium lah, ada podium permanen tapi podiumnya di tembok gitu, model ruangan gitu. Gue masuk ke dalam dan cuman gue yang bisa masuk ke dalam, yang lain nggak bisa masuk ke dalam. Kenapa tuh? Gue udah tinggal duduk doang gini ya kan, sambil bengong, sambil ngintip dari lubang podium kan. Kalau depannya podium cuma pakai papan triplek doang, karena kan ngebentuk, kalau pakai tembok kan nggak mungkin, karena dibentuk gitu jadi pakai papan triplek hidupnya. Gue ngintip dari lubang papan tuh, ngintip kok pada nggak nyariin gue ya, kata gue. Ternyata nyariinnya jauh-jauh, nyariinnya sampai ke rumah gue anjing nyariinnya. Asli. Ya memang itu kan biasanya kan kalau main polisi maling gitu ada peraturan batas wilayah ngumpetnya. Emang nggak ada tuh masa itu? Ada. Terus Tapi yang namanya bocah, bayangin kelas 3 SD main kayak gitu, yang namanya bocah, peraturan kan ya udah bablas aja gitu. jadi peraturan untuk melanggar. Ya. Hitam nih dia. Jangan ya guys. Hitam nih dia. Jangan guys. Hitam dia. Oh ya. Nih bagi kalian ya. Ini dari orang yang pertama ngekos di sini ya, bukan gue yang coret-coret, tapi dari orang pertama ngekos. Jadi malu lah belum gue apa-apain. Karena dia baru pindah kosan. Baru pindah kosan juga. Di kosan lama bukan gak betah, gimana ya, beda suasana lah. Ada something hal yang gak orang tahu. Udah digusur. Nah, Jadi nih masih belum itu, masih ngumpulin uang ya kan, ya dengan banyak cara dia kerja juga ya kan, ngonten juga ya kan? Meskipun baru nih tapi jangan lupa di ya, subscribe. jangan lupa di subscribe demi kebaikan saudara, demi meningkatin kreativitas gitu. Terus tadi kan masa kecil nih, ada nggak sih penyesalan di masa kecil? Kalau gua sih banyak sih, tapi yang pasti yang paling utama sering bohong ke orang tua. Tentang apa dulu nih? Satu, bolos sekolah. Bolosnya itu karena diajakin ke warnet sama teman-teman. Anak warnet. Meskipun dulu tuh nggak punya duit ya kan, jajannya cuma 2.000, ya buat apa sih 2.000? Buat jajan es sama cimol doang ya kan.
Nah itu diajakin ikut aja lah, meskipun nggak ngerti itu main apaan ikut aja, karena hiburan kita nonton orang main game seru ya kan. Ya. Tahunya lupa waktu sampai malam nggak pulang-pulang, padahal apa sekolah tuh cuma 6 jam dari pagi jam 7 pulangnya jam 6 jam 1 ya kan. Tapi itu sampai malam jam 9 belum pulang-pulang, dicari pasti penyesalan datang Banyak terakhir lah sih. ya, penyesalan emang datang terakhir. Sebetulnya kalau kata ya Pak, buat nonton YouTube, salah satu konten kreator, salah satu komedian juga, itu penyesalan itu sebetulnya udah ada dari awal, Tapi kita belum nyadarin. tapi kita belum menyadari bahwa itu adalah sebuah penyesalan nih. Dan kenapa penyesalan itu udah ada dari awal? Supaya kita menentukan bagaimana untuk menutup penyesalan itu, jalannya untuk penyesalan itu tuh bagaimana. Enggak, kalau kalian memperhatiin konten kreator tersebut juga ada, kalian juga pasti tahu siapa. Kalau lo gimana? Ada nggak penyesalan? Penyesalan gue di masa kecil sih dulu sebetulnya apa ya, bisa dibilang satu yang tadi tuh yang banyak bohong ya kan, satu bohong. Terus yang kedua, penyesalan gue itu kenapa dulu di saat temen-temen gue ngikutin pramuka setelah dari SD ya, karena SMP kita masih dibilang masa kecil dong ya kan, Beranjak dewasa lah, masih puber lah, ABG gitu ceritanya. anak baru gede. Gue bisa dibilang orang yang susah dibilangin, keras kepala ya. Emang sekarang kan? Sekarang juga sama sih, keras kepala jujur, sampai dibilangin susah. Itu aja sih, gue kadang sama ini apa namanya, masa kecil gue tuh kenapa nggak gue manfaatin untuk hal-hal yang emang bermanfaat di masa kecil gitu. Iya, jadi istilahnya kita baru nyadarin dan kita mikir kita kenapa nggak gini dulu, kita kenapa nggak gitu dulu ya kan. Ya, Terus bahkan juga ada kita tuh dulu ngapain sih begini. ya benar. Dan udah banyak banget lah penyesalan di masa kecil itu. Itu kan masa kecil nih, kita lari ke masa puber, ABG, SMP lah, itu SMP SMA. Apa aja sih hal-hal yang istilahnya lo kangenin dari masa SMP SMA? Kalau masa SMP sih ya kan itu kita masa yang baru pertama kali jatuh cinta, bisa dibilang kan sewajarnya ya. Kalau yang dari SD udah cinta-cintaan mah aduh itu mah generasi goblok. Jelas. Generasi goblok. Karena kita tuh udah masuk ke generasi Z ya. Nih kalian kalau denger ya suara klakson kereta sama gesekan rel dan roda itu sampai kedengeran ke atas. Kalau kalian denger ya, kalau masuk ke audio, nggak malum lah, anak kos. Jadi balik lagi ke tadi, kalau masa SMP ya paling dikangenin pas cinta-cintaan gitu. Karena kalau sekarang umur-umuran sekarang udah dewasa, udah nggak mikirin, udah amat. Dapat ya syukur, nggak dapat ya udah. Ya, itu ada nggak sih di saat SMP? Kalau boleh tahu, gua kan berteman sama lu di saat gua udah gede nih istilahnya ya kan, Keluar sekolah lah. udah keluar sekolah gitu, udah lulus SMA. Kalau boleh tahu SMP lu di mana sih? SMP di Pulau Gadung. SMP 1, 2, 3 anak sadut nih mas. Untuk kalian anak sadut nih, ini anak sadut nih, ini alumni kalian nih. Angkatan berapa? Angkatan lulusnya tahun 2013. Lulus 2013. Enggak dong. 2016. 2016. Karena kan masuk. masuk beda setahun sama gue. 13 masuk, 16 lulus. Lulusan 2016 nih. Berarti bagi kalian nih anak apa? Sadut ya. Sadut. Anak sadut
yang sekarang masih sekolah pada ngeyel nih jagoan sadut nih. Tapi sekarang sadut udah beda sih. Dulu masih sering tawuran, sering apa ya kan. Masih sering tawuran dulu. Dulu orang Bagian tawuran ya? basis nih. Ya tapi emang bener satu angkatan itu nggak tahu kenapa ya. Padahal pas SMA itu seringnya diem gitu kayak no lab lah istilahnya kalau zaman sekarang no lab nggak ada temen. Tapi itu satu angkatan nggak ada yang berani. Mungkin karena ada satu gitu sih apa satu kejadian. Jadi ada satu anak ya kan satu anak ngehina tiba-tiba ngehina nggak tahu ada angin apa ngehina orang tua gue ya kan. Nah itu gue samperin ke tongkrongan itu di tongkrongan itu padahal jagoan-jagoan semua di kakak kelas semua itu pas kelas 1 baru masuk ya kan baru semester kedua lah satu semester kedua gue samperin awalnya ngomong baik-baik dia mulai fisik duluan gue hajar lah terus satu tongkrongan ikutan yang hajar gue habisin satu tongkrongan mungkin karena itu Dendam kali ya. enggak mungkin karena itu satu tongkrongan gue habisin terus pada nggak berani lagi sama gue tapi setelah naik ke kelas 2 ya kan gue ikutan tongkrongan ikutan tawuran. Oke. Itu kan tadi masa-masa dimana nakal lah ya, nakal masa-masa SMP. Ada nggak sih, ada nggak sih hal-hal positif lu gitu di masa-masa SMP atau ikut organisasi kah atau istilahnya? Oke, lanjut. Ada trouble dikit ya, ada trouble dikit, malu. Ya kalau kat dikit mah nggak apa-apa lah namanya anak kos. Ya itulah, namanya juga anak kos, ya wajar. Nge-recordnya sendiri, Ngedit sendiri. ya banyak sih meskipun yang ngedit sendiri, tapi kan rata-rata ada yang record lah gitu, ada yang mantau di kamera biasanya. Ya kalau kita memaklum lah, nggak bisa banyak orang ya. Ini juga ngedatengin dia, yang penting ada rokok sama kopi sama makanan. Gitu, gua udah bilang juga. Oh, iya. Oke, lanjut. Tadi ada nggak sih hal-hal positif lu gitu di masa-masa SMP, ikut organisasi kah atau dan lain-lain lah, banyak kali ya hal positif itu. Hal positif ya kan pas SMP meskipun gua sebobrok-bobroknya anak SMP pas zaman itu ya tawuran basis paling depan yang lain pakai barang buatan kosong tapi apa ngejatuhin banyak orang kan tapi di sekolah gue tetap gimana ya berusaha buat sebaik mungkin jadi anak yang terbaik. Gue ikut OSIS waktu itu kan. Oh, ikut OSIS juga. OSIS kan. Dan OSIS Jabat apa itu? OSIS gue tuh dijadiin ketua, nggak tahu kenapa gue dijadiin ketua. Nggak, bukannya OSIS tuh yang gua tahu harus ada pemilihan. Ada Kalau pemilihan ketua, cuman pas saat di SMP itu yang milih guru, jadi dewan guru milih ya sesuai pilihannya mereka. Jadi nggak sama siswa dong. enggak, kalau apa pengurus yang milih guru tapi pemilihan buat masuk OSIS ya tergantung kelas waktu itu tuh. Jadi kayak kalau di SMA MPK lah jadi perwakilan kelas kan. Nah, kalau OSIS di SMP gue dulu gitu ya kan. Nah terus itu di OSIS beberapa kali acara apa ya 7 kali acara lah, acara besar, event besar ngundang se-Jabodetabek itu berhasil mulu dan bahkan profit. SMP bisa ngambil profit gitu kan udah luar biasa ya kan. Iya. Terus Istilahnya mana ada sih gitu, nggak tahu ya kalau anak-anak sekarang ya. Kalau dulu jam tadi nyampe mana? tadi gue cerita tentang apa organisasi lah. Oh iya, yang tadi kalau nggak salah masalah profit ya. Iya kan, kalau yang gue zaman masa-masa SMP gue ya, mana ada orang ya zaman SMP udah mikirin ke profit gitu, nggak adain acara mikirin profit balik gitu kan.
jadi mikirin income setelah acara, bukan income sebelum acara gitu. Mana ada sih kepikiran income setelah acara, rata-rata kan mikirinnya income sebelum acara gitu kan. Tapi lu bisa berhasil apa ya, bisa memperoleh sebuah profit yang bisa dibilang jarang gitu anak-anak SMP bisa kayak gitu. Dan itu sebenarnya tuh ya bukan cuman profit buat ke kitanya doang, panitia doang sama ke sekolah, bukan. Kita kan waktu itu ada sponsor. Nah sponsornya itu kita nyari yang benar-benar gimana ya, compatible, sesuai sama acara kita. Jadi mereka pun dapat profit juga. Itu. Timbal balik ya istilahnya, sponsor kan biasa rata-rata timbal balik. Yang gue tahu. Itu kenapa gue begitu bisa mikirin profit pas SMP, karena orang tua gue pebisnis kan. Jadi udah diajarin dari kecil kalau kita ngelakuin sesuatu harus ada untungnya, sekecil apapun harus ada untungnya, tapi dengan cara yang benar. Jangan tidak boleh gelap. Nggak mudah. Kalau gue lu dulu deh, kan lu sebagai bintang tamu nih. Oh ya, ada banyak masalah sih, tapi masalahnya bukan gue yang buat. Ntar dulu, kayaknya masih ada apa menarik dibahas nih. Tunggu part 2. Bener, tunggu part selanjutnya. Tapi bener. Oh, berarti kita bakal ketemu lagi. Kita bakal ketemu lagi Peace, di salam damai. part salam damai gue gitu. Bisa namanya. Slang dong. Nah, Penggemar slang nih zaman dulu. kerabat kotak. Guys. Kotak juga gua. Oke. Coy. Apa ya panggilannya? Teman-teman lah ya. Kos. Ya, kerabat kos. Oke, kerabat kos. Mungkin video malam ini akhir sampai masa-masa cerita SMP dulu. Nanti cerita SMA kalian bakal lama deh gitu. Karena banyak hal yang menarik yang harus kita sharingkan ke teman-teman. Dan kita juga masa-masa SMA, gua sama dia juga belum saling tahu nih gitu apa aja gitu. Karena pas zaman SMA itu banyak pelajaran yang bisa diambil. Banyak banget pelajaran yang harus bisa diambil dari menjelang dewasa. Dari masa-masa kenakalannya itu juga, sama dari hal-hal positifnya juga. Banyak yang harus kalian ambil materinya, harus kalian petik hikmahnya. Oke, jika video ini bermanfaat bagi kalian ya subscribe di bawah ini. Jangan lupa jempolnya juga, like. Kalau mau Jempolnya ke kritik atas ya. ya jempolnya ke atas, jangan ke bawah. Oh bawah ntar sangkanya ngeledek lu. Ini bener dong. Oh iya. Kalau ketemu orang gitu ngeledek lu, cemen lu. Jangan lupa juga kalau mau yang kritik, saran, silakan komen di bawah ini. Karena bagi gue kritik dan saran ya itu buat kemajuan gue. Terus juga masukan lain kayak buat gue harus bikin konten apa lagi nih gitu, ngobrol bareng siapa lagi nih, komen juga di bawah. Jadi yang mau komen apa silaturahmi sama teman-teman yang lain yang satu organisasi, satu sekolahan, bisa juga tuh Ya, oh iya, terutama yang di sekolah-sekolahnya ada PKS nih ya di DKI Jakarta ya, ditunggu juga nih komenannya. Silaturahim lah sama-sama PKS. langsung ya kan? disenggol. Langsung senggol gitu, jangan tunggu lama.